tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama dengan pujian. Musim akan selalu berganti, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Yani. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami para wanitanya Allah, para WBI Korwil Pondok Gede Bekasi, Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan yang boleh kami lalui hari demi hari. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan. Tuhan, kami mengucap syukur.
Terima kasih Bapa, kemurahan, kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami akan mengikuti webinar Tuhan, yang akan kami laksanakan pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mempersiapkan setiap para pelayan-Mu Tuhan. Mempersiapkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam setiap pelayanan. Biarlah pengurapan dan kuasa ilahi, hikmat dan kuasa-Mu mengalir menyertai mereka. Sehingga setiap apa yang mereka sampaikan adalah isi hati-Mu Bapa. Terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Seprianus Adonis Tuhan, yang Engkau taruh untuk Tuhan pakai memberkati kami lewat webinar pada sore hari ini. Biarlah Tuhan hikmat dan kuasa Allah mengalir menyertai hamba-Mu, hingga setiap materi yang akan disampaikan sungguh-sungguh itu boleh membangun, memberkati setiap kami para wanita WBI Korwil Pondok Gede Bekasi. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh Tuhan kami yang hadir. Tuhan memberkati ibu-ibu gembala, memberkati ketua-ketua WBI lokal yang ada, memberkati tempat yang kami gunakan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap Tuhan jaringan internet yang kami gunakan. Kami percaya biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa atas semua ini Bapa. Sehingga apa yang kami kerjakan semua kami boleh melihat campur tangan Tuhan bekerja. Memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan terlebih kekuatan, kesehatan bagi kami Bapa. Berkati kami, berkati cuaca. Baik yang ada di wilayah Bapak Pendeta Adonis Tuhan. Tuhan juga memberkati, berikan cuaca yang cerah Tuhan, berkati juga cuaca. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk acara webinar pada sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Jadilah sesuai dengan keinginan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati kita katakan amin. Amin. Tuhan, selamat sore, shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk setiap ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik itu ibu-ibu gembala, para ketua WBI, pengurus WBI, bahkan seluruh anggota yang hadir. Tuhan memberkati juga. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan yang Tuhan taruh dari jauh-jauh ya, dari NTT ya, Bapak Seprianus Adonis. Kami terima kasih untuk kehadirannya, mau bergabung bersama kita WBI Korwil Pondok Gede. Terima kasih juga untuk Ibu Ketua kita Korda Bekasi, Ibu Chandra, bersama staf yang ada. Terima kasih kami ucapkan untuk kehadirannya. Dan di akhir kata saya hanya ucapkan selamat menikmati webinar ini. Semoga apa yang hambanya sampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kita, ibu-ibu, di tengah situasi yang semakin sulit. Dengan tema dikata kiat membangun usaha di masa sulit, kita semakin kuat. Kita percaya, kita bersama Tuhan kita bisa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Shalom. Shalom sahabat-sahabatku yang saya cintai, WBI, Korwil Pondok Gede, semuanya luar biasa. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, hari ini sungguh luar biasa kita boleh bertemu dalam satu acara yang sangat memberkati, yang saya percaya itu menjadi berkat buat kita semua. Satu acara yang luar biasa yang akan kita ikutin selama ini, kita tidak pernah ketemu, satu sukacita sore hari ini kita boleh bertemu dengan
suasana yang saya katakan suasana yang luar biasa, di mana kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang kejadian yang luar biasa. Pandemi virus corona ini luar biasa membuat keadaan kita semakin lama semakin kita nggak tahu ya ke depan kita ibadah cara gimana. Tapi sore hari ini saya sungguh mengucap syukur karena Tuhan boleh mempertemukan kita dalam keadaan sehat, semuanya baik, amin. Saya Amin. percaya ini berkat kerja keras Korwil Pondok Gede sehingga kita diberkati lewat acara ini. Terima kasih Ibu Yani yang luar biasa sudah mengadakan acara ini bersama seluruh pekerja, seluruh staf Korwil Pondok Gede. Terima kasih sekali lagi karena kita memang perlu acara seperti ini di mana kita menghadapi masa-masa sulit. Kita perlu kiat-kiat khusus bagaimana kita mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga kita karena efek dari pandemi corona ini sungguh luar biasa. Keadaan ekonomi hampir semua, bahkan seluruh dunia mengalami efek yang luar biasa dari efek pandemi virus corona ini ya. Jadi kita mengucap syukur pada Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapinya? Tentu yang terpenting adalah hikmat, seperti Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi di masa-masa corona ini, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sudah kita rasakan, penyertaan perlindungan Tuhan sudah kita rasakan, dan saya percaya setelah badai corona berakhir, kita akan melihat keadaan akan semakin baik, masa depan kita akan penuh kelimpahan, dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih untuk Pendeta Sepri yang sudah menyediakan waktunya, yang memberikan kita hikmat atau kiat-kiat untuk bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit ini, sehingga kita menjadi ibu-ibu yang tetap kuat, tetap tegar menghadapi badai corona ini, bahkan mendapatkan inovasi-inovasi baru menghadapinya, menambah pemasukan keluarga lewat kiat-kiat usaha, kiat-kiat sukses untuk usaha baru buat ibu-ibu semua Korwil Pondok Gede yang luar biasa. Tuhan memberkati acara ini. Shalom, selamat berwebinar. Tuhan memberkati. Thank you. Shalom. Shalom. Shalom ibu-ibu. Ya, shalom. Puji Tuhan. Salam sehati. Kita sama-sama mari satu kali lagi. Salam sehati. Salam sehati. Salam sehat ya ibu-ibu. Puji Tuhan. Ada pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Ibu-ibu, saya akan memperkenalkan pengurus Korwil Pondok Gede Bekasi. Pengurus WBI Korwil Pondok Gede Bekasi sudah hampir 1 tahun ya. Pengurus ini ada, tapi ibu-ibu belum memperkenalkan diri ya, karena langsung diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tapi hal itu tidak akan terhalang ya, kalau pekerjaan Tuhan tidak akan terhalang. Nah, saat ini saya akan menyampaikan tentang pengurus WBI Korwil Pondok Gede Bekasi periode tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama, penasehat. Saya perkenalkan Pendeta Muda Nanitan STH dari GBI Batu Penjuru. Shalom. Salam Bu Nani. Shalom Bu. Ketua saya sendiri, Yani Ayawaila, jemaat binaan dari Bapak Pendeta Yohanes Nur, dan Ibu Gembala saya ada Ibu Pendeta Muda Maria Nur. Mari Ibu. Halo Bu. Bu Maria. Ya. Dan sekretaris yaitu Ibu Ceri Talumantak dari KBI Jati Sampurna. Shalom. Halo, Ceri. Shalom. Selamat sore Bu Yani. Sore, Selamat Bu. sore ibu-ibu semua. Halo. Bendahara 1 Ibu Esterwi dari KBI Sentral Citra Grand. Salam Bu Esther.
Yani. Shalom ibu-ibu semuanya. Bendahara 2, Ibu Tati Astriani Subakti. Mohon maaf nggak hadir, ada halangan. Bidang 1 yaitu P2W, yang pertama Ibu Sherly Cornelia dari GBI Jati Kramat. Halo. Halo. Masih bidang P2W yaitu kedua Ibu Yuriko Lovesia dari GBI Batu Penjuru. Shalom Ibu Yuriko. Tuhan. Bidang hukum yang pertama Ibu Pendeta Pembantu Leo Rince dari GBI Sentra Citra Grand. Shalom Ibu Yani, Shalom Bu Chandra Dewi, ibu-ibu semua yang hadir, Shalom. Tuhan berkat. Yang kedua bidang hukum yaitu Ibu Lady Anggraini GBI Gilgal. Shalom semuanya, shalom. Lady. Shalom. Masih di kantor ya. Shalom. Kedua yaitu doa, bidang doa. Yang pertama Ibu Tangi Rerung, mohon maaf nggak hadir, ada halangan juga. Yaitu masih bidang doa. Yang kedua yaitu PDP Devi Tanama dari GBI GBC. Halo Bu Devi. Shalom Ibu Chandra semuanya. Yaitu Ibu Suyanti dari GBI Batu Penjuru. Shalom Ibu Suyanti. Shalom. Masih di jalan nih. Bidang 3 yaitu bidang kesra. Yang pertama Ibu Gesti Leslie dari GBI Batu Penjuru. Halo. Bu Gesti khasnya ini yang cantik. Yang kedua yaitu Ibu Sabrina Marlina dari GBI Sangkakala. Berhalangan juga, ada yang sakit. Doakan saja. Dan bidang humas yaitu Ibu Grace Lydia Subagio dari Sigma, GBI Sigma. Salam Bu Grace. Shalom Bu Yani. Ada Kak Dikau. Ada. Tuhan. Semua. WBI Korwil Pondok Gede Bekasi periode 2019 sampai 23. Kita akan bekerja bersama-sama. Sekalipun pandemi tapi itu tidak terhambat. Sekalipun online, kita percaya pekerjaan Tuhan tidak bisa dihambat. Si Tuhan, ini saja yang bisa saya sampaikan pada ibu-ibu seluruh WBI Korwil Pondok Gede Bekasi. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yani. Ibu-ibu semua semangat antusias, oke? Mengikuti seminar webinar ini. Ayo mana semangatnya? Angkat tangan dulu. Yeay. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Kita menantikan. Sebelumnya saya membacakan biografi dari pembicara. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Pendeta Seprianus Yohanes Adonis STH. Mungkin bisa ya ini. Pak Seprianus ini lahir di Fatuka 13 September 1985. Menyelesaikan sekolah teologi di STT Intim Makassar 2009. Kedengaran ibu-ibu suara saya? Ibu-ibu kedengaran? Oke? Apa ya? Dengar ya? Oke. Bagus, Bu. Dan Pak Seprianus ditahbiskan dalam jabatan pendeta Gereja Masehi Injili Timur tahun 2015. Sekarang menjadi pendeta di Jemaat Nakamese di Desa Neke, Kecamatan Oenino, Timur Tengah Selatan NTT. Ya, katanya sebentar lagi Pak Seprianus mau ulang tahun ya. Ada yang memperhatikan. Berkeluarga dengan satu istri, tentu saja nggak boleh dua ya. Satu istri, satu anak kandung, dan 3 anak angkat. Dan sebagai Pak Seprianus ini perintis Sanggar Anak Nakamese. Ya, puji nama Tuhan, itulah perkenalan saya sebagai narasumber kita. Ayo kita sambut dengan semangat dan antusias Pak Seprianus. Saya persilahkan Pak. Kami persilahkan waktu dan tempat. Baik Bu. Shalom, selamat sore. Shalom. Halo.
Saya sangat senang diberi kesempatan sore ini bisa berbagi dengan teman-teman ibu-ibu yang hebat dari Wanita Betel Indonesia di Pondok Gede Bekasi ya. Saya senangnya karena salah satu sisi positif dari pandemi COVID-19 ini adalah kita sekalipun berpisah dengan jarak, tapi kita masih bisa bertemu di dunia layar datar. Ibu-ibu, saya ingin mengawali cerita ini dengan menggambarkan kepada kita tentang tempat pelayanan saya. Saya melayani sebagai pendeta di sebuah jemaat lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama gereja kami itu Gereja Masihi Injili di Timor. Saya ditugaskan di Jemaat Nekamese, Desa Neke, Kecamatan Oelino, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jemaat Nekamese ini ada di sebuah kampung bernama Nitulina. Jaraknya 168 km dari kota Kupang ke arah timur. Jadi kalau ada yang sudah pernah sampai ke Kupang, ke arah timur 168 km, itu tempat pelayanan saya. Atau biasanya di televisi kalau ibu pernah nonton iklan sumber air sudah dekat, nah wilayah saya ada di situ, di tempat promosi air bersih itu. Pendidikan warga jemaat yang saya layani itu bervariasi. Ada yang tidak sekolah, ada yang tamat sekolah dasar, dan itu paling banyak. Ada beberapa yang tamat SMP dan SMA, dan hanya ada 16 orang yang sedang kuliah. Kami menyumbangkan angka migrasi yang cukup tinggi, baik migrasi ke Jawa, ke Kalimantan, Irian Jaya, bahkan luar negeri. Daerah kami adalah daerah yang sulit air dan sebagian besar belum memiliki jaringan listrik. Sore ini saya akan berbagi cerita kepada kita tentang gerakan-gerakan kecil yang kami buat di tempat pelayanan saya saat pandemi virus corona mulai mewabah di Indonesia. Saya juga meyakini bahwa kita semua yang mengikuti webinar sore ini tentu punya gerakan-gerakan lain yang mungkin jauh lebih besar yang bisa dibagikan kepada kita untuk kita bisa saling belajar, saling memperlengkapi, dan melanjutkan karya bersama kita sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan virus corona, dan juga sebagai upaya untuk menghilangkan rasa jenuh di tengah-tengah kita harus lebih banyak beraktivitas di rumah. Kita tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir, dan karena itu kita perlu menciptakan hal-hal yang memungkinkan supaya kita bisa semakin produktif di tengah-tengah bencana ini. Slide-nya mungkin dilanjutkan lagi. Next. Itu tadi sudah, next. Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa bencana virus corona sebagai satu slide sebelum slide ini, Bu. Ya, bencana virus corona sebagai bencana non alam muncul di Indonesia, kita tahu bersama itu ditetapkan pada tanggal 2 Maret. Lalu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi bencana nasional pada tanggal 14 April 2020 melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah, menyikapi ketetapan ini, lembaga induk kami, Sinode kami, mengeluarkan surat himbauan tertanggal 20 Maret dan 24 Maret untuk bersama mencegah dan menangani penyebaran virus corona. Dan sekarang kita sudah ada di era new normal. Di tengah-tengah jumlah yang sakit karena virus corona masih sangat meningkat. Para ahli penyakit mengatakan bahwa kita belum lambda, tapi pemerintah kita nekat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi. Kita harus ada di penyesuaian era new normal. Nah,
Dampak apa saja yang kami alami di tengah-tengah pandemi? Next slide. Ya. Berhadapan dengan bencana COVID-19, kami harus jujur bahwa kami sesungguhnya tidak siap. Kami bingung, kami panik, kami stres. Banyak sendi kehidupan kami menjadi berantakan, patah, bahkan hancur. Kami harus meninggalkan beberapa kebiasaan kami, misalnya tidak bisa saling mengunjungi. Kami tidak bisa saling berpegangan tangan dan cium hidung. Kami di Indonesia Timur, khusus di NTT itu berpegangan tangan rasanya belum lengkap bila tidak cium hidung. Kami harus meninggalkan kebiasaan itu. Kami tidak bisa juga makan siri dan pinang bersama. Kami di NTT punya budaya, bila bertamu di rumah kita, ada tamu yang datang ke rumah saya itu, suguhan pertamanya bukan minuman, tapi suguhan pertamanya siri dan pinang. Dan karena pandemi ini kami harus meninggalkan budaya makan siri pinang bersama. Kami dan bahkan kita semua hanya boleh tinggal di rumah saja. Kami juga berhenti beribadah bersama di gereja dan di kelompok-kelompok rumah tangga. Yang parah adalah hasil tanah di kebun tidak bisa dijual karena pasar-pasar tradisional ditutup. Kami kesulitan mendapatkan bahan tambahan untuk makanan dan minuman. Anak-anak kami tidak bisa bersekolah karena mereka diharuskan untuk belajar di rumah. Sekolah minggu anak-anak pun dihentikan. Posyandu untuk bayi balita, untuk ibu hamil, posyandu untuk lansia dihentikan. Semua menjadi lumpuh. Kami sungguh menjadi takut. Next slide. Nah, dampak yang besar ini apa yang kami lakukan? Saya beri judulnya gerakan-gerakan kecil di Nekamese di Tulina. Next slide. Kami awal mencoba menenangkan diri, mengumpulkan tenaga dan menghimpun beberapa kawan kerja. Istilah di gereja kami, majelis jemaat. Ada beberapa anak-anak muda, ada perempuan-perempuan, ada anak-anak remaja untuk memikirkan cara terbaik apa yang dapat kami lakukan. Dalam diskusi beberapa kali kami menyepakati untuk melakukan gerakan-gerakan kecil dengan filosofinya, khas bahasa Kupang, mari katong baku bantu. Atau bahasa lokal kami, aim alakit matun tau, mari kita saling membantu. Gerakan-gerakan kami dikoordinir oleh kawan-kawan muda, perempuan dan aktivis anak yang bergabung dalam tim yang kami beri nama Satgas Tanggap Bencana Jemaat Nekamese, STBJN. Mereka ini berjumlah 9 orang. Prinsip yang dipegang oleh kami semua adalah memberi kepada jemaat berdasarkan apa yang ada pada kami atau apa yang ada pada masyarakat. Kami harus memulai dari hal-hal kecil untuk menolong diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Next slide. Ya, kami memulai gerakan dengan membuat tempat cuci tangan dari jerigen bekas dan kayu bulat. Seperti dua gambar yang ibu-ibu lihat. Di 224 kepala keluarga tempat saya melayani. Pekerjaan ini kami lakukan selama 3 hari, itu dari tanggal 24 sampai 26 Maret. Selanjutnya kami menemukan bahwa umat kami membutuhkan sabun cuci tangan dan kaum lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi balita membutuhkan beras untuk bertahan hidup karena pasar-pasar mingguan di desa dan kecamatan sudah ditutup. Next slide. Nah, menyikapi kebutuhan ini, kami berupaya untuk menggalang dana dengan menjual hasil produk dalam jemaat. Kebetulan sekali di gereja kami ada satu komunitas lokal yang dibentuk oleh gereja namanya Sanggar Anak Nekamese. Salah satu unit dari sanggar ini adalah memproduksi bahan lokal dari kebun-kebun jemaat atau halaman-halaman rumah jemaat. Di antaranya ada serbuk kelor, kami olah dari daun kelor atau daun marungga.
Serbuk kelor itu kami olah lagi menjadi teh kelor, kopi kelor, coklat kelor, stik kelor. Kami juga mengambil produk dari masyarakat berupa madu, ada hasil tenunan perempuan-perempuan kami, anyaman-anyaman dari anak-anak muda dan perempuan dan bapak-bapak, dan produk-produk yang lain kami ambil. Jujur bahwa awalnya keuntungan dari penjualan produk ini sebelum bencana corona melanda dunia, keuntungan dari produk ini kami pakai untuk pengembangan kelompok anak di gereja kami. Tetapi mulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang ini, keuntungan penjualan dari produk ini kami alihkan untuk penanggulangan COVID-19. Sungguh kami sangat bersyukur karena ketika kami bercerita dan kami posting di dunia maya, di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, kami mendapatkan respon yang sangat luar biasa. Banyak produk kami terjual, bahkan ada yang memberikan sumbangan berupa uang tunai. Kami memanfaatkan seluruh hasil penjualan dan sumbangan ini dengan membeli sabun beras untuk dibagikan kepada kaum lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, bahkan sisanya kami pakai untuk membeli bahan-bahan yang dapat dicampurkan untuk penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum. Di gereja, di sekolah, di kantor desa, rumah-rumah warga jemaat, dan penyemprotan ini kami lakukan 2 hari. Kenapa? Mungkin ibu-ibu bertanya, atau mungkin ada yang merenung juga bahwa bagaimana bisa kami mendapat respon luar biasa di dunia maya. Ibu-ibu, dunia pasar sekarang yang kami tahu bahwa mereka lebih melihat dampak dari proses penjualan kita. Kalau hanya untuk keuntungan pribadi, mereka lihat sebentar lalu lewat. Tapi kalau ada keuntungan sosialnya, ada keuntungan sosial dari proses penjualan produk itu, maka banyak orang yang mau untuk membeli produk kita. Saya lanjut, nanti mungkin kita akan diskusi lagi kalau ada bagian, ada teman-teman ibu-ibu yang akan bertanya di sekitar penjualan di dunia maya. Dalam kaitan dengan ibadah, saya akan sharing bahwa sejak tanggal 23 Maret 2020, di slide ini hasil penjualan produk itu kami beli sabun dan beras. Next slide. Ya, next slide. Ini yang tadi saya bilang. Ya, oke, di sini. Nah, dalam kaitan dengan ibadah, satu slide sebelumnya, Bu. Ya. Dalam kaitan dengan ibadah, sejak tanggal 23 Maret, semua ibadah dilakukan di rumah-rumah jemaat. Namun setelah ibadah minggu tanggal 29 Maret, kami datang dan mengunjungi beberapa kawan majelis jemaat dan jemaat kami. Kami bertemu dengan mereka tidak bisa bercerita lebih banyak dengan kata-kata. Mereka lebih banyak bercerita dengan air mata. Hal ini disebabkan karena 2 hal. Pertama, seumur hidup mereka tidak pernah beribadah minggu dari rumah. Mereka merasa bahwa mereka seolah-olah baru belajar menjadi orang percaya. Baru dibawa dari gelap menuju ke terang. Mereka baru menjadi murid Kristus. Sesungguhnya ada sesuatu yang hilang dan kurang dari ibadah minggu mereka. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa beribadah. Kami hanya berdoa, doa Bapa kami. Mereka pakai bahasa daerah yang khas onenak-nakan. Karena kami tidak bisa membaca liturgi yang dikirim kepada kami. Setelah tiba di pastori, saya bertemu lagi dengan beberapa lansia dan mereka menyambut saya dengan air mata. Bapak tolong kami hari ini tidak gereja. Saya coba menguatkan diri dan menguatkan mereka.
Kami berdoa bersama dan saya meminta mereka untuk kembali ke rumah. Ada pekerjaan baru lain yang harus dipikirkan oleh Satgas Tanggap Bencana, bagaimana jemaat dapat beribadah dengan baik di tengah-tengah pandemi ini. Kesimpulan dari diskusi kami adalah, kami membutuhkan toa untuk dipasang di menara gereja. Pikiran kami sederhana, dengan toa kami dapat memandu jemaat beribadah dari gereja. Ketika kami sedang bergumul untuk mengumpulkan uang supaya membeli toa, salah satu mitra kami di Jakarta bersedia menolong kami membelikan 2 buah toa lengkap dengan amplifier dan 2 roll kabel. Hati sungguh bersyukur untuk berkat luar biasa ini. Satgas bergerak dengan cepat memasang toa dan pada kebaktian Minggu 5 April, kami mulai beribadah menggunakan toa sampai dengan sekarang. Setelah kebaktian, di 5 April itu kami kembali melakukan perkunjungan dan evaluasi. Kami bertemu jemaat dan wajah mereka berubah. Mereka mengatakan bahwa sekalipun kita tidak bertemu dalam ruang ibadah, kita masih bisa mendengarkan suara dari gereja. Terima kasih Bapak, itu yang mereka ucapkan dengan berkaca-kaca. Kami kemudian bersepakat untuk toa di gereja tidak hanya dipakai untuk sarana ibadah, tapi juga sebagai sarana penyampaian informasi, sarana edukasi kepada jemaat atau masyarakat sekitar tentang bahaya virus corona dan perkembangannya. Gereja kemudian kami tetapkan menjadi pusat informasi tentang COVID-19. Next slide. Tugas selanjutnya dari Satgas adalah memikirkan tentang masker. Kami mendata jemaat dan kami membutuhkan sekitar 1.000 masker. Kami berhitung dengan cermat dan teliti, jauh lebih murah bila kami mengerjakannya sendiri. Lagian uang 10 juta untuk membeli masker bagi seluruh jemaat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena kami tidak punya cukup uang. Pendapatan gereja saya setiap minggu itu berkisar dari 100 sampai ke 300 ribu. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini kadang-kadang tidak sampai 100 juga. Persoalan lainnya yang muncul adalah kami tidak punya penjahit dan mesin jahit. Dengan bermodalkan tutorial pada YouTube, kami mencoba untuk belajar menjahit dengan tangan. Di tengah-tengah kami belajar, seorang anak muda mengatakan, dulu saya bekerja di toko boneka di Surabaya, dan mungkin saya bisa mencoba lebih dahulu. Dia mencoba menjahit 1 buah masker dan hasil jahitannya sangat rapi menurut ukuran saya. Kami kemudian bersepakat untuk mengumpulkan beberapa anak muda dan perempuan untuk berlatih bersama. Alhasil kami hanya membutuhkan 2 hari 3 jam untuk melatih 20 mama dan anak muda. Kami membeli kain, jarum, benang, meter, kapur, dan karet. Kami kemudian membagikannya kepada mereka untuk menjahit menggunakan jarum tangan. Alhasil 1 minggu kemudian kami dapat mengumpulkan 1.134 buah masker jahitan tangan mama dan anak-anak remaja. Ini sebuah pencapaian yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Di tengah-tengah kami mengerjakan ini, pemerintah desa menawarkan untuk membantu kami menggantikan uang belanja bahan baku dan sedikit penghargaan kepada mereka yang sudah menjahit. Bagi saya ini berkat yang datang tak diduga. Next slide. Hal lain yang kami lakukan adalah gereja kami buka menjadi tempat karantina mandiri bagi masyarakat yang datang dari zona merah. Sampai dengan hari ini ketika kita melakukan webinar ini, gereja sudah melakukan karantina untuk 8 orang. 4 orang itu datang dari Surabaya, 1 orang dari Jakarta, 1 orang dari Kalimantan, dan 2 orang karena berbelanja di toko es di kota kami yang pemiliknya sakit karena COVID-19. Saat karantina ibu-ibu, kami dari Satgas melakukan pendampingan psikososial, penguatan, peneguhan, baik kepada yang sedang karantina maupun kepada keluarganya. Pendampingan ini kami berikan berdasarkan hasil belajar bersama Wahana Visi Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Sinode Gemit lewat webinar seperti ini juga. Kami lakukan kurang lebih 3 hari. Nah, selain itu,
ketika mereka ada di tempat karantina, kami mengirimkan minuman-minuman dan makanan-makanan lokal yang kami olah sendiri di gereja, yang bagi kami juga sehat, dan kami lakukan ini sebagai bentuk dukungan kepada mereka supaya mereka dapat melewati masa karantina dengan pikiran positif. Berkaitan dengan ketersediaan pangan di dalam jemaat, next slide. Ya. Kami bersyukur karena ketika virus corona mulai mewabah di Maret itu, kami sedang ada di musim panen. Karena itu kami meminta agar seluruh jemaat-jemaat bisa mengkonsumsi jagung, ubi, pisang, serta sayur-sayur yang segar yang tersedia di kebun. Kami juga menghimbau dan meminta jemaat untuk tidak menjual hasil panen mereka. Kami meminta mereka agar menyimpan hasil panen di rumah bulat atau lumbung, bahasa kami di sini, umek bubu, untuk mengantisipasi bila ada kelangkaan bahan makanan karena wabah virus corona ini. Kami meminta juga untuk ubi atau singkong yang ada di kebun, juga labu-labu yang masih ada di kebun itu dibiarkan sampai tua. Dibiarkan saja di kebun supaya kemudian bila ada kelangkaan bahan makanan, ada tersedia juga bahan makanan yang ada di kebun. Kami juga bersepakat agar pemberian kepada jemaat di gereja, kami punya kebiasaan untuk satu tahun itu ada persembahan berupa hasil tanah ke gereja, dan tahun ini persembahan mereka ke gereja itu kami simpan di lumbung gereja. Sedangkan mereka yang sama sekali tidak bisa mengkonsumsi bahan makanan lokal karena kondisi kesehatan, Satgas terus berupaya untuk memberi beras. Ya, slide yang Bapak Ibu lihat sekarang. Satgas sudah melakukan sampai hari ini 7 kali distribusi beras dan kebutuhan pokok lain. Kami bersyukur karena saat kami bergerak, kami mendapatkan banyak sekali dukungan dari mitra-mitra kami di luar jemaat. Satgas kemudian berkomitmen untuk setiap bulan memberikan bantuan beras dan kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan bagi jemaat. Selain itu, masih berkaitan dengan ketersediaan pangan, kami menghimbau jemaat untuk memanfaatkan sisa curah hujan yang masih ada dengan menanam tanaman yang bisa cepat dipanen. Program ini kami sebut Taman Gizi Keluarga. Jemaat menyambut program ini dengan bersemangat. Banyak sekali bedeng sayur yang disiapkan. Kami berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk pengadaan bibit sayur. Hasilnya setiap keluarga diberi bantuan bibit untuk ditanam di halaman rumah mereka. Selanjutnya kami melakukan monitoring ke 224 rumah jemaat, dan kami terharu dan bangga karena tanaman di 224 keluarga ini, Taman Gizi Keluarga ini di halaman-halaman rumah mereka, ada yang tanam di bekas plastik Indomie, ada yang tanam di bekas plastik kantong-kantong kresek, ada yang tanam di bekas ember yang sudah pecah, pot-pot yang sudah pecah, mereka tanam di situ. Ada yang langsung mengerjakannya di beden, dan sungguh hati kami sangat terharu karena sayur-sayur ini bertumbuh dengan subur dan mereka sudah bisa panen untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sebagian kecil mereka jual, kami bantu jual secara online untuk memenuhi kebutuhan yang masih bisa untuk dibeli. Nah, berkaitan dengan pasar tradisional ditutup, kami membantu para petani kami memasarkan hasil panen mereka secara online. Facebook, WhatsApp, dan Instagram menjadi sasaran penjualan kami. Kami juga langsung tawarkan kepada mereka yang benar-benar kami rasa bahwa ketika kami tawar mereka bisa bantu, begitu. Kami kenal beberapa orang yang oh ya, kalau kami kirim gambar ini, kami kirim produk ini ke mereka via WhatsApp, mereka bisa membeli produk ini. Misalnya sekarang lagi musim panen madu, kami kirim beberapa gambar botol madu, beberapa petani yang sedang panen madu kepada beberapa orang yang kami kenal, dan mereka responnya baik. Kami minta 10 botol, kami minta 5. Nah, seperti itu kami membantu mereka
menjual produk mereka. Bantuan ini sangat menolong upaya untuk keberlanjutan hidup dari para petani kami. Lalu kami juga sedang berupaya untuk menolong anak-anak sekolah yang belajar dari rumah dengan cara membuka gereja untuk anak-anak belajar bersama. Kami siapkan 1 laptop, 2 handphone, lalu tugas-tugas yang mereka dapat dari sekolah, mereka bisa akses internet dan bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka di gereja. Kami tidak bisa menaruh harapan terhadap orang tua mereka karena seperti tadi saya memberi gambaran bahwa orang tua mereka itu rata-rata tamat SD. Bagaimana mereka mau mendampingi anak mereka yang sudah SMP dan SMA itu sulit. Dan karena itu kami himpun mereka di gereja dengan taat pada protokoler kesehatan. Kami dampingi mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Dan kami juga setelah memasuki era new normal, kami melakukan pendataan dan angka gizi buruk dan stunting di jemaat kami meningkat. Yang awalnya dari 20, sekarang dia meningkat menjadi 59 orang. Karena itu, kami dengan keuntungan penjualan produk tadi, kami pakai untuk menolong anak-anak yang masuk dalam kategori gizi buruk dan stunting. Dengan cara mengirimkan susu untuk minum pada pagi dan sore hari, lalu kami memberikan makanan sehat dan bergizi, dan tempat mengambil makanannya di gereja. Kami siapkan di gereja, kami minta mereka untuk datang ambil ke gereja. Nah, itu usaha-usaha kecil yang kami lakukan. Apa yang bisa kita belajar? Sebagai penutup dari saya selalu menyebutnya dengan oleh-oleh dari Netulina. Biasanya kalau ada, sebelum pandemi, kalau ada orang yang berkunjung ke gereja kami, mereka biasa pulang bawa oleh-oleh khas dari gereja kami. Nah, karena ini kita situasinya webinar online, saya titip oleh-olehnya lewat layar datar saja. Nah, oleh-olehnya ada 3. Yang pertama, mari mengelola apa yang ada di sekitar kita. Ini kiat pertama untuk usaha di tengah-tengah masa sulit ini. Mari mengelola apa yang ada di sekitar kita. Yesus mengajarkan murid-muridnya dalam Markus 6 ayat 35-44 untuk belajar mengelola apa yang ada pada diri murid-muridnya. Ketika orang banyak yang berjumlah 5.000 orang itu sedang membutuhkan makanan, Yesus meminta murid-muridnya untuk memeriksa. Itu kita bisa baca di ayat 38, Ibu-ibu. Yesus meminta mereka untuk memeriksa berapa banyak roti yang ada pada mereka. Markus bersaksi bahwa yang ada pada murid-murid waktu itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta murid-murid untuk melayani 5.000 orang tersebut dengan 5 roti dan 2 ikan tersebut. Ayat Alkitab ini menjadi pendorong dan penyemangat bagi kami di Nekamese, di kampung Netulina, untuk bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Karena itu, kami juga menghimbau ibu-ibu, kita semua yang mengikuti webinar ini, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Ada 5 roti dan 2 ikan yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan untuk upaya bersama diusahakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana virus corona. Karena itu, saya juga mau bilang bahwa jangan cepat pasrah. Jangan juga putus asa dan kecewa. Kalau seandainya murid-murid Yesus waktu itu, Yesus berkata bahwa beri mereka makan berdasarkan apa yang ada padamu, lalu mereka bilang, ini hanya ada 5 roti dan 2 ikan, bagaimana ini? Lalu mereka diam saja, saya pikir 5.000 orang itu akan kelaparan. Tapi karena mereka berusaha dengan apa yang ada pada mereka, mereka tidak menyalahkan situasi waktu itu karena malam dan di hutan, mereka berupaya untuk menemukan potensi dan mengembangkan potensi itu, maka mereka bisa makan sampai kenyang, bahkan sampai sisa. Saya pikir bahwa di Pondok Gede, di daerah Bekasi, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan di sana. Misalnya olah sampah plastik jadi tas dan bunga yang keren, lalu dipasarkan secara online. Atau bisa saja mengolah halaman-halaman rumah masing-masing dengan
menanam sayur yang sehat dan bergizi, atau bisa juga memanfaatkan sampah-sampah plastik yang ada itu untuk menanam tanaman-tanaman yang bisa menopang kebutuhan keluarga dalam waktu beberapa hari. Bisa juga usaha lain berupa jasa kebersihan, jasa ojek, menjual makanan online. Kami bicara soal menjual makanan online, kami di Sanggar sekarang juga sedang berupaya untuk menjual produk lokal berupa makanan-makanan online. Dan kalau makanannya punya nilai gizi yang tinggi, kalau makanannya punya khasiat untuk pencegahan virus corona atau meningkatkan kekebalan tubuh, itu banyak konsumen kita yang berebutan. Saya pikir teman-teman di Pondok Gede Bekasi, ibu-ibu punya kreativitas yang bermacam-macam. Jangan pasrah bahwa pandemi membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mari lihat apa yang ada di sekitar kita dan kita kelola. Jangan berpikir lebih dahulu tentang modalnya. Aduh, saya mau memulai ini, modalnya harus butuh sekian juta, sekian juta. Saya pikir jangan memulai dulu dengan berpikir tentang modal. Ada banyak usaha di sekitar kita tanpa modal. Karena itu, mari maksimalkan saja, mulai saja dulu dengan hal-hal kecil, selalu berpikir positif tentang keadaan di sekitar kita, Tuhan akan membuka pintu berkatnya untuk kita. Ini kesaksian saya. Kami mulai dengan hal-hal kecil dan Tuhan membuka pintu berkatnya bagi kami. Jangan memulai dengan menadah tangan kepada orang lain lebih dahulu. Berusaha dulu, kalau tidak bisa, baru menadahkan tangan. Ingat, ada 5 roti dan 2 ikan yang ada di sekitar kita yang bisa kita kelola. Kalau kami di kampung-kampung bisa, saya pikir teman-teman di Bekasi juga pasti jauh lebih baik dari kami. Yang kedua, oleh-oleh yang kedua, kiat yang kedua adalah perkuat komunitas lokal. Saya pikir webinar ini adalah bagian dari cara kita memperkuat komunitas kita ibu-ibu di Pondok Gede. Galatia 6 ayat 1-10 mendorong kami untuk terus bergerak saling menolong dalam pandemi ini. Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah family day, keluarga Allah. Karena itu kita terpanggil untuk saling menolong. Ini kewajiban kita. Berkaitan dengan ini, saya juga mengingatkan kita bahwa dalam situasi bencana seperti ini, orang-orang yang dekat dengan kita yang bergerak cepat menolong kita. Karena itu mari perkuat komunitas kita, komunitas perempuan kita, komunitas keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, kita perkuat komunitasnya, kita saling memberi dukungan, kita saling memberi topangan, saling memberi semangat. Mari memaknai bahwa satu keluarga hidup bersama untuk saling menolong. Kita bisa saat kita bersama-sama. Maksud saya misalnya, seperti ada yang sudah olah sampah plastik jadi bunga yang keren atau bag yang keren, diseringkan ke grup, lalu kita bagikan, dan itu bagian dari panggilan kita sebagai satu komunitas perempuan yang saling memberdayakan. Jangan saling menindas, karena virus corona ini sudah menindas kita semua, maka kita harus memperkuat komunitas kita supaya kita tetap berdaya. Oleh-oleh yang ketiga atau kiat yang ketiga, tetap kembangkan prinsip mari katong babantu. Mari saling membantu untuk memelihara dan merawat kehidupan ini. Sekali lagi, kembangkan prinsip mari saling membantu untuk merawat kehidupan di bumi ini. Kesaksian Yusuf di depan saudara-saudaranya dalam Kejadian 45 ayat 1-15, khusus pada ayat yang kelima, itu menegaskan bahwa untuk memelihara kehidupanlah Yusuf ada di Mesir. Untuk memelihara kehidupanlah Yusuf ada di Mesir. Di tengah-tengah bencana kelaparan yang dialami oleh saudara-saudaranya, Yusuf menggaungkan panggilan untuk merawat kehidupan. Dalam bencana ini, kita terpanggil untuk bergerak bersama merawat kehidupan. Jadi kita boleh berusaha, tapi usaha kita tidak boleh mengancam kehidupan orang lain. Mengancam lingkungan, tidak boleh.
usaha kita harus merawat kehidupan, memelihara kehidupan ini. Supaya tadi di awal ada host mengatakan bahwa supaya setelah pandemi ini kita semakin jauh lebih baik. Kondisi alam jauh lebih baik, kondisi kita jauh lebih baik. Kita juga tahu bahwa COVID-19 ini tidak tebang pilih. Semua punya potensi untuk terinfeksi. Oleh karena itu, mari bergandeng tangan, bahu-membahu memelihara dan merawat kehidupan. Edukasi kepada jemaat adalah bagian dari upaya ini. Mungkin ini yang dapat saya bagikan untuk kita semua sore ini. Mungkin akan dapat berkembang di diskusi atau ibu-ibu juga bisa memberi masukan kepada kami supaya kami juga tetap berkembang di tengah-tengah pandemi virus corona, usaha-usaha di gereja, usaha-usaha di kelompok-kelompok kecil kita masih bisa berkembang. Saya kembalikan mic virtual ini kepada pemandu acara kita. Oke, terima kasih Pak. Mari kita tepuk tangan lagi sekali lagi. Pak Seprianus, terima kasih buat sharingnya. Bapak, Ibu-ibu, maaf, saya rangkum jadinya ya, apa yang disampaikan oleh Pak Seprianus tadi. Yang pertama, kita mengelola dari apa yang ada pada kita. Jadi jangan kita pesimis, jangan kita pasrah, jangan kita putus asa dan kecewa, karena setiap kita punya talenta yang Tuhan berikan. Mulai dari hal yang kecil ya Pak ya. Dan yang kedua, kita perkuat komunitas lokal. Mungkin dari WBI kita, ada yang bisa jualan puding kah, atau lauk, atau sambal, hal-hal kecil. Kita saling membantu, saling bertukar, bisa saling membeli di antara komunitas kita. Yang ketiga, kembangkan prinsip. Mari, kembangkan prinsip, mari saling membantu untuk merawat kehidupan. Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan melalui chat. Sambil menunggu pertanyaan yang kita akan buka kurang lebih waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit. Saya akan mengundang kesaksian dari Ibu Iren Yunita. Saya persilakan Ibu Iren. Ya, apakah Ibu Iren hadir? Suaranya belum terdengar. Ya, silakan Ibu Iren. Ya. Shalom. Halo. Halo. Shalom, ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini. Saya mengucap syukur dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian. Saya diberikan kesempatan oleh Ibu Gembala, Ibu Nani, saya dari GBI Batu Penjuru. Di sini saya mungkin ibu-ibu muda. Jadi saya di sini baru mengalami satu kejadian di mana saya baru melahirkan dan memiliki seorang bayi. Lalu saya juga sudah mempunyai seorang anak, jadi anak saya 2. Di saat itu juga suami saya terkena PHK karena pandemi COVID. Tapi kantornya suami saya kurang bertanggung jawab sehingga ketika pandemi itu suami saya tidak diberikan gaji, tidak diberikan pesangon, dan tidak diberikan uang lemburan atau kompensasi apapun. Gitu. Di situ saya berpikir, Tuhan, bagaimana saya baru punya bayi gitu, sedangkan saya masih menyusui gitu. Saya pikir bagaimana anak-anak saya gitu. Lalu saya juga masih mengontrak, lalu nanti bagaimana saya untuk membayar kontrakan saya gitu. Saya berpikir bagaimana untuk kedepannya Tuhan, sedangkan gaji yang diharapkan gitu, gaji terakhir diharapkan itu tidak diberikan oleh perusahaan gitu. Tapi di sini saya mau bersaksi kalau ketika masa-masa sulit ini saya dan suami saya berdoa dan kami diberikan hikmat oleh Tuhan gitu untuk melakukan sesuatu. Benar kata Bapak Pendeta, apapun di sekitar kita bisa kita pergunakan, dan saya mempergunakan kreativitas saya karena sebelumnya saya juga seorang desainer dan seorang fotografer gitu. Jadi saya sebenarnya tidak bisa menjahit, tapi saya pikir saya ini desain dan foto. Lalu apa korelasinya dengan pandemi? Sedangkan job-job saya sudah putus, tidak ada yang menikah, tidak ada jasa foto, semuanya di cancel gitu. Suami di PHK. Di situ Tuhan memberikan hikmat oleh saya untuk tetap bisa bertahan di dalam
eh, pandemi ini. Jadi saya membuat masker yang awalnya seperti Bapak Pendeta bilang, dari mana saya mendapatkan modal gitu. Saya menjual masker, awalnya ditolak ibu-ibu. Saya jualan masker, ngapain beli masker? Masker rendah, masker cantik, untuk apa? Buat beli beras aja udah sulit, ngapain beli masker gitu. Jadi saya menerima banyak penolakan, padahal maskernya waktu itu saya jual harganya hanya 15.000 saja gitu. Iya. Jadi akhirnya saya lanjutkan dulu. Akhirnya masker yang saya buat ini saya gunakan awalnya dari bahan-bahan yang ada di sekitar saya. Saya mulai menjahit karena saya tidak bisa menjahit, saya menjahit manual. Suami saya juga tidak bisa menjahit, kita belajar menjahit manual. Semuanya kita sama-sama menjahit manual, ibu-ibu. Jadi saya menjual masker-masker seperti ini. Aduh, tidak ada. Ini masker-masker rendah dengan saya menjual seperti ini, ibu-ibu, dan puji Tuhan saya kembangkan hari demi hari. Saya lihat, oh ternyata segmentasinya banyak ibu-ibu yang mau pakai untuk lebaran. Saya bikin buat untuk lebaran. Jadi puji Tuhan, akhirnya justru kami menemukan potensi baru, yaitu kami bisa menjahit gitu. Puji Tuhan, di situ akhirnya saya bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan masker. Saya mulai jualan masker sekitar bulan April sampai sekarang sekitar 1.200 piece yang sudah terjual lewat akun Shopee, Tokopedia, dan jualan online gitu. Jadi saya jual masker gini aja, ibu-ibu. Ini semua jahit sendiri, cuman jahitnya rapi. Jadi customer tidak komplain karena belakangnya meskipun jahit tangan tapi rapi gitu. Jadi itu yang saya bagiin. Ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu Iren. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi mulai dari apa yang ada pada kita ya Bu ya. Gak perlu bikin modal dulu, ini dulu. Tuhan percayakan pasti ada di sekitar kita ya. Betul. Oke, ada pertanyaan untuk Pak Pendeta Septrianus ya. Apa maksud keuntungan sosial? Apa maksud keuntungan sosial untuk penjualan produk, Pak? Oh, ya, Halo? Pak Septrianus sudah jawab ya. Ya, saya sudah chat box Bu Lady. Oke. Ya, tapi saya jawab saja bahwa Ya. keuntungan sosial itu yang dimaksud adalah keuntungan yang berdampak sosial bagi komunitas. Jadi misalnya saja kami menjual selimut, misalnya contoh seperti yang saya pakai ini, shawl seperti ini, kami jualnya dengan harga misalnya 200.000. Keuntungan yang kami dapat dari penjualan ini adalah 50.000. Maka 10.000-nya itu kami persembahkan untuk kegiatan sosial di dalam komunitas kayak begitu. Jadi Sanggar Anak mengambil keuntungan 10.000-nya untuk pengembangan komunitas, menolong anak-anak yang gizi buruk seperti yang tadi saya ceritakan. Kami belikan susu, lalu kami bagikan ke anak-anaknya. Nah, itu sebenarnya menolong untuk seperti yang tadi Ibu Iren cerita, itu menolong sekali untuk meningkatkan jumlah penjualan kayak gitu, dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi misalnya keuntungannya adalah 100.000, mungkin kita bisa keluarkan 10.000 untuk kegiatan sosial kayak gitu. Dan itu kebanyakan konsumen kita kan, saya tidak sia-sia loh berbagi dengan Pendeta Sepri, karena ketika saya berbagi dengan Pendeta Sepri ada keuntungan yang saya ada keuntungan lain yang saya dapatkan, ada orang lain yang saya tolong. Dan kalau teman-teman misalnya mungkin setelah ini bisa follow Instagramnya kami, Sanggar Anak Nekamese, kami selalu bercerita bahwa teman-teman yang setia membeli produk Sanggar Anak Nekamese, ini hasil pembelian dari teman-teman kami gunakan untuk kegiatan membantu anak-anak les membaca, menghitung, dan menulis kayak gitu. Jadi kesaksian-kesaksian kami di dunia maya, kesaksian-kesaksian kami di WhatsApp, Instagram itu semakin memperkuat konsumen kami untuk membeli produk yang kami
dual kayak gitu. Kayak begitu Ibu Lydia. Oh, Ibu siapa ya yang tadi bertanya nih? Ibu Jen ya? Ibu Jen. Ya. Oke, saya masih berikan kesempatan lagi, mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Ya, jadi maksudnya apa keuntungan yang kita dapatkan, kita juga bukan hanya milik buat diri sendiri, tapi buat orang lain juga ya Pak ya. Itulah kita jadi berkat dan garam dan terang. Mungkin dari hal kecil, nggak banyak, tapi apa yang kita dapatkan kita bisa bagikan, sisihkan untuk orang lain, dan dari situ komunitas itu kita saling terkoneksi ya Pak, seperti lingkaran ya, kebaikan satu bergulir ke yang lain, dan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin masih ada yang bertanya? Oke, ibu-ibu, nanti jika ada yang tertarik untuk membeli produk-produk dari Pak Pendeta Seprianus, mungkin bisa kontak langsung seperti yang tadi disampaikan, lewat Instagram ya Pak ya? Ya, Instagram ataupun bisa menghubungi korwil-korwil yang jika kita ada yang berkelebihan bisa punya hati yang untuk memberkati daerah timur, kita bisa terlibat juga walaupun mungkin hanya hal nggak besar, tapi lewat hal kecil kita bisa saling menolong. Lewat komunitas kita juga ibu-ibu bisa saling menolong ya. Amin. Jika tidak ada pertanyaan lagi, baik akan saya serahkan kepada Ibu Leorince untuk pengumuman. Ya, baik. Shalom, ibu-ibu, bapak dan ibu-ibu semuanya. Halo. Mohon perhatiannya sebentar ya, bapak ibu. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita sore hari ini, yaitu Bapak Pendeta Seprianus Adonis. Ya, terima kasih, kami sangat diberkati luar biasa. Saya pikir hikmat Tuhanlah yang ada pada Bapak sehingga semua boleh dilakukan dengan luar biasa. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua Korda yang sudah hadir pada sore hari ini, ikut bergabung bersama-sama, memberikan motivasi bagi kami di Korwil untuk melaksanakan seminar ini, webinar ini. Terima kasih juga Ibu Penasehat Korda yang hadir pada sore hari ini, Bu Pendeta Maria Nur. Juga ada, saya lihat beberapa staf Korda yang hadir pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu gembala yang sudah hadir dan seluruh peserta webinar yang boleh bergabung pada sore hari ini. Pengumuman kita selanjutnya. Yang pertama, saya akan mengumumkan jumlah peserta yang mendaftar untuk webinar sore hari ini adalah 54 orang. Tapi saya perhatikan di monitor kita yang hadir tadi hanya 52 ya, 52 orang. Dan sampai saat ini masih ada 47 orang termasuk pemateri kita sore hari ini. Dari 12 gereja ya ibu-ibu, jadi 54 yang mendaftar tapi hadir 52 dari 12 gereja. Yang kedua, bagi ibu-ibu yang rindu untuk memberikan persembahan dapat dikirimkan ke rekening BCA Korwil Pondok Gede dengan nomor 86, mungkin Ibu Gesti bisa tampilkan. 869-062-6161. Saya ulangi, 869-062-6161 atas nama Wi Annio. Ya, jadi ibu-ibu dapat mengirimkan persembahan lewat nomor rekening yang saya sudah bacakan tadi. Yang ketiga, ibu-ibu kita semua diundang untuk hadir dalam doa yang akan diadakan WBI BBB tanggal 12 September 2020
yang akan dilayani oleh Pendeta Dora Kansil. Diharapkan kepada ibu-ibu untuk bisa hadir dalam acara ini. Selanjutnya, webinar hukum yang akan diadakan Korda WBI Bekasi pada bulan Oktober 2020. Kita persiapkan dengan baik supaya kita dukung dalam doa tentunya untuk rencana webinar ini yang akan diadakan bagian hukum pada bulan Oktober 2020. Mungkin itu saja pengumuman dari kami, atau Ibu Ketua Korwil akan menambahkan. Saya persilahkan. Saya rasa pengumuman cukup, Bu. Cuma tadi ada 2 peserta yang masih bertanya, karena masih ada waktu, mari persilahkan. Bu Gesti, mana ya? Bu Yani, saya jawab via WhatsApp juga boleh? Saya sedang mengetiknya lewat WhatsApp. Via chat box. Silahkan, Pak. Baik, boleh langsung ya Bu Yani ya? Boleh, silahkan, Pak. Boleh ya. Ibu Ika, terima kasih. Ibu Ika bertanya bagaimana Vaskes dan cara kami membantu kesehatan anak-anak balita di daerah kami, misalnya pemeriksaan bumil. Saya jujur bahwa fasilitas kesehatan di desa kami sangat terbatas. Kami hanya punya bidan desa, 1 orang bidan desa dan tinggalnya di desa. Alatnya sangat terbatas, karena itu kami dari gereja berupaya bekerja bersama-sama dengan pemerintah desa, memanfaatkan dana desa, mengadakan alat-alat kesehatan untuk menolong masyarakat kami di tengah-tengah pandemi ini. Untuk pemeriksaan ibu-ibu hamil, kami memanfaatkan rumah ibadah, tapi ketika memanfaatkan rumah ibadah kami baru mulai pada bulan Juli kemarin. Tapi bulan Maret, April, Mei, dan Juni kami datang ke rumah-rumah ibu hamilnya, dan kami pastikan bahwa alat-alat yang kami pakai itu sudah steril, sudah layak untuk dipakai, dan kemudian kami juga punya beberapa tenaga kader di gereja yang kami latih secara khusus untuk mengontrol bayi balita yang gizi buruk. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa karena protokoler kesehatan sangat ketat, kami juga takut untuk berkunjung, maka angka gizi buruk kami bukannya menurun, tapi angka gizi buruk kami justru semakin naik, dan kami sedang berupaya sekarang kembali menekan angka gizi buruk dengan tadi yang saya ceritakan bahwa kami bagikan susu dan memberikan makanan tambahan. Lalu untuk Ibu Jenika ya, Pak Pendeta, bagaimana mengatasi rasa takut gagal ketika mau memulai usaha? Ibu Jenika dan teman-teman ibu-ibu sekalian, bagi saya takut itu biasa, karena kita masih manusia. Karena kalau rasa takut tidak ada, bisa saja kita kelebihan rasa percaya diri dan kita lupa bahwa kita masih manusia. Memulai sesuatu, takut itu biasa, tapi yang penting adalah ketakutan kita tidak boleh melebihi keyakinan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sekali lagi bahwa ketakutan kita tidak boleh melebihi keyakinan kita pada Tuhan kita yang besar. Matius bersaksi kepada kita bahwa burung pipit di udara Tuhan pelihara. Dia tidak menabur, dia tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia, kita pasti dipelihara. Keyakinan itu mesti tertanam di hati kita. Makanya saya bilang bahwa ketakutan kita tidak boleh melebihi keyakinan kita pada Tuhan kita. Yakinlah bahwa apapun yang kita lakukan yang sifatnya adalah untuk menolong kita, sifatnya untuk menolong keluarga kita, dia sifatnya positif, Tuhan pasti restui dan Tuhan pasti buka jalan. Saya pikir ceritanya Ibu Iren tadi itu meneguhkan kita semua bahwa di tengah-tengah situasi pandemi, di PHK, lalu baru habis melahirkan, situasi cukup sulit, tapi Tuhan memberikan hikmat. Dan hikmat yang diberikan kepada Ibu Iren itu yang dikelola dengan baik. Saya sekali lagi bahwa tidak boleh ketakutan kita melebihi keyakinan kita pada Tuhan. Tuhan kita lebih besar daripada ini tuh Bu Yani yang saya mau
sampaikan ke Ibu Jenika tadi. Lalu Nama IG-nya Pak? Oh. IG yang di-follow, Sanggar Anaknya? Sanggar Anak Nekamese. Sanggar Anak Kameske. Anak Nekamese. Ya. Nekamese, oke. Ya. Oke, Ibu-ibu sudah terjawab? Mungkin bisa di screenshot Ibu-ibu, kalau ini catatnya mungkin lama, cari pulpen buku dulu, bisa di screenshot nomor WhatsApp dan nomor IG-nya Pak Saprioni kalau kita mau follow. Baik, setelah ini saya serahkan kepada sebentar. Untuk penutupan ya. Saya persilahkan Ibu Nani. Terima kasih sebelumnya Pak Seprianus, kiranya Tuhan memberkati berlipat-lipat dan apa yang dikerjakan menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Kita menjadi berkat untuk daerah kita juga dan membawa dampak. Terima kasih Bu Lady, terima kasih Ibu-ibu. Saya senang sekali dapat kawan cerita sore ini. Ya. Ya. Oke, saya cukup ya. Terima kasih Pak Sepri dan terima kasih untuk ibu-ibu semua. Ada tambahan Bu Yani? Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Cukup Bu ya. Cukup ya. Bu Chandra mungkin dari Korwil ada tambahan pengumuman atau apa sebelum saya tutup? Korda. Dari Korda cukup ya. Oke. Baiklah Ibu-ibu, sekali lagi terima kasih untuk semua kehadirannya, keikutsertaannya dalam webinar Korwil Pondok Gede pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kesaksian Ibu Iren Yunita dan pembicara Pak Sepri, dan untuk semuanya nanti kita bisa chat kontak di grup untuk pertanyaan atau untuk hal-hal yang perlu di follow up. Baiklah, mari kita tutup di dalam doa dengan doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore menjelang malam hari ini, ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan keadaan kami Tuhan, kami boleh diperhadapkan dan disadarkan bahwa mungkin ketika di tengah-tengah kami saat ini kami sedang mengalami kesulitan, ada orang-orang lain di luar sana, di tempat-tempat yang jauh, bahkan di sekitar kami yang juga mengalami kesulitan yang lebih lagi daripada yang kami alami. Tuhan, kami bersyukur apapun kesulitan kami, apapun keadaan yang kami hadapi, kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ada Engkau yang bersama dengan kami, ada hikmat dan marifat yang menyertai kami melalui apapun yang ada di sekitar kami, baik Bapak dan Ibu Gembala kami, teman-teman sepelayanan kami, komunitas kami yang baik yang sudah Tuhan percayakan ada bersama dengan kami. Biarlah semuanya itu boleh benar-benar menjadi satu modal yang boleh kami syukuri, dan kami juga mengucap syukur untuk setiap kemampuan, talenta, kesempatan, dan apapun yang ada di sekitar kami yang boleh juga menjadi modal usaha kami untuk memulai usaha baru atau meneruskan usaha di tengah-tengah kesulitan, yang khususnya kesulitan ekonomi yang mungkin kami hadapi karena masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya Tuhan, apapun kesulitan itu justru
karena kesulitan kami boleh bergerak maju dan lebih lagi dari sebelumnya. Justru karena kesulitan kami boleh menemukan ada peluang baru, ada kesempatan baru yang boleh menjadi terobosan untuk kami, untuk keadaan ekonomi kami, keadaan ekonomi yang dipulihkan, keadaan ekonomi kami yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang tidak pernah mempermalukan kami, Allah yang membela kami, bahkan Allah yang memperlihatkan ketika ada kesulitan di tengah-tengah kami, anak-anak Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang turut campur di dalam setiap kesempatan, setiap masalah yang kami hadapi. Dan di sana kami boleh menemukan semakin kami dekat dengan Tuhan, semakin kami menjaga komunitas dengan saudara-saudara seiman kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk semua yang hadir, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk diperlengkapi. Kami percaya kami sudah selangkah lebih baik, diperlengkapi selangkah lebih sempurna lagi, dan bahkan lebih dari itu kami kembali diberikan semangat yang luar biasa untuk menapaki hari-hari di depan kami, hari-hari yang indah penuh harapan. Kami juga tak lupa berdoa untuk Bapak Seprianus Adonis yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan berkati beliau beserta dengan keluarga, berkati jemaat penggembalaannya. Biarlah Tuhan apapun yang sudah dia kerjakan dan akan dia kerjakan, tangan penyertaan Tuhan ada bersama dengan Bapak Sepri, bahkan Engkau terus menunjukkan kehebatanmu Tuhan, kemuliaanmu melalui dia, sehingga banyak jiwa orang khususnya orang-orang sekitarnya boleh mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan selamat kami. Terima kasih Bapak. Terakhir kami berdoa untuk Korwil dan Korda WBI kami. Tuhan, terima kasih kami memiliki wadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi anggota WBI yang memberikan kepada kami pencerahan, yang menolong kami untuk boleh bangkit di tengah-tengah segala keterpurukan atau masalah yang kami hadapi. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Ketua Korda kami, Ibu Chandra Dewi, Ketua Korwil kami, Ibu Yani Ayawaila. Tuhan berkati mereka sebagai ibu-ibu rohani kami, agar Engkau juga terus memberikan kepada mereka berdua kebaikan-kebaikan-Mu, segala hal yang baik kepada mereka, khususnya untuk membuat kami WBI semakin maju, bukan hanya secara rohani, bahkan secara jasmani. Apapun yang kami butuhkan secara holistik, Engkau memberikan hikmat, marifat melalui mereka berdua, sehingga program-program apapun yang ada di depan kami tidak akan pernah terhalang karena COVID-19, tapi justru kami boleh mengalami banyak terobosan karena Engkau terlibat di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan kami mau tutup pertemuan kami ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.